Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Real Aditya Putra Arif, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Prodi Perbankan Syariah, kelas C dengan NIM 23203861206069. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi apa itu ulumul Quran. Secara bahasa, arti ulumul Quran berasal dari kata ulum dan Al-Quran. Ulum berbagai bentuk jamak kata ilmu yang berarti ilmu atau kumpulan pengetahuan. Bila digabungkan, maka maknanya menjadi ilmu mengenai Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran juga ditunjuk untuk menjadi pemegang bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ulumul Al-Quran adalah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran sebagai pokok-pokok pembahasan ilmu Al-Quran. Dapat ditinjau dari segi turunnya ayat, urutan-urutan ayat, pengumpulan ayat, penulisan ayat, pembacaan ayat, tafsir ayat, ijaz, nasik, dan mansuk, atau bantahnya terhadap hal-hal yang menyebabkan keraguan terhadap Al-Quran. Ada pula ruang lingkup dan pokok bahasa ulumul Quran. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran pada dasarnya luas dan sangat banyak karena segala aspek yang berhubungan dengan Al-Quran, baik berupa ilmu agama seperti tafsir, ijaz, dan qiraah, maupun ilmu-ilmu bahasa Arab seperti ilmu balagh dan ilmu i'rab. Al-Quran adalah bagian dari ulumul Quran yang di samping itu banyak lagi ilmu-ilmu yang terangkum di dalamnya. Asyuti dalam kitab Al-Itqan misalnya menguraikan banyak 80 cabang ulumul Quran dari tiap-tiap cabang terhadap beberapa macam cabang ilmu lagi. Ada pula manfaat-manfaat untuk mempelajari ulumul Quran, yaitu menambah khazanah ilmu pengetahuan yang penting yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Yang kedua itu membantu umat Islam untuk memahami Al-Quran dan menarik istinbat hukum dan adab dari Al-Quran serta mampu menafsirkan ayat-ayatnya. 3. Mengenai sejarah. Kita dapat mengetahui sejarah kitab Al-Quran dari aspek nuzul, turunnya, periodenya, tempatnya, cara pewahyuannya, waktu dan kejadian yang melatar belakangi turunnya suatu Al-Quran. Yang keempat itu menciptakan kemampuan menggali pelajaran hikmah dan hukum dari Al-Quran Al-Karim. Yang kelima itu sebagai senjata dan tameng untuk menangkis tuduhan dan keraguan pihak lawan yang menyesatkan tentang isi dan kandungan dari Al-Quran. Ada pula referensi yang saya dapat dari tafsir Al-Jalalain yang menyajikan tafsiran ringkas dan jelas atas setiap ayat Al-Quran. Referensi yang kedua saya dapat itu tafsir Ibnu Katsir yang merupakan tafsir yang mendalam, memberikan konteks sejarah dan interpretasi ayat secara terperinci. Nah, di referensi yang ketiga itu saya dapat dari kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Imam Jamaluddin Al-Suyuti. Itu mengulas berbagai aspek ilmu Al-Quran termasuk penjelasan tentang bahasa, nuzul, ayat, dan lainnya. Ada pula pendapat ulama yang saya tahu, pendapat Imam Al-Ghazali tentang ulumul Al-Quran, di mana dia menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap makna dan hikmah ayat-ayat. Nah, pendapat kedua yaitu pandangan dari Imam Al-Razi
yang menyoroti aspek filosofis dan ilmiah dalam memahami Al-Quran, menggabungkan ilmu pengetahuan dengan tafsir ayat-ayat. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang ulumul Quran dari saya. Jika ada salah atau kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.